dunia tidak akan pernah sama lagi. Jadi, kapan umat manusia mengubah kekuatan ilmu pengetahuan menjadi kehancurannya sendiri? Bagaimana sebuah gagasan bisa menjadi wisata paling menakutkan dalam sejarah? Apa harga dari kekuatan yang tersembunyi di inti atom? Tahun itu adalah 1939. Eropa sedang bergerak di bawah awan gelap. Nazi Jerman telah menginvasi Polandia, dan dunia sedang terseret dalam Perang Besar Kedua. Namun kali ini, perang tidak hanya dibentuk oleh tank dan senapan. Ia dibentuk oleh pengetahuan yang terkumpul dari umat manusia, oleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada saat itu, Albert Einstein dan fisikawan Leo Szilard mengirim surat kepada Presiden ES Franklin D. Roosevelt. Surat itu memperingatkan bahwa Jerman dapat mengekstrak energi besar dari uranium yang dapat menghasilkan bom yang sangat kuat. Roosevelt menanggapi peringatan ini dengan serius. Pada saat itu, tanpa disadari, umat manusia mengambil langkah pertama ke dalam proyek paling rahasia, paling mahal, dan paling destruktif dalam sejarahnya, Proyek Manhattan. Einstein tidak terlibat langsung dalam proyek tersebut, namun tanpa surat itu, proyek ini mungkin tidak akan pernah dimulai. Dengan demikian, kelahiran senjata terkuat manusia dimungkinkan oleh peringatan intelektual dari Einstein. Pemerintah AS mengamati kemajuan ilmiah Hitler dengan penuh kekhawatiran. Jika Jerman mengembangkan bom atom terlebih dahulu, dunia bisa menghadapi bencana yang tak terbalikkan. Ketakutan inilah yang menjadi dasar proyek ini. Proyek ini secara resmi dimulai pada tahun 1942. Manhattan dinamai sesuai dengan pusat koordinasi awal, Manhattan Engineering District. Di permukaan, proyek ini tampak seperti inisiatif rekayasa yang biasa. Tetapi di balik layar, para pemikir tercerdas dunia dikumpulkan. Upaya besar ini, yang dilaksanakan dengan kerjasama antara AS, Inggris, dan Kanada, segera menjadi salah satu usaha ilmiah paling rahasia dalam sejarah. Di seluruh negeri, kota-kota tak terlihat di peta didirikan. Los Alamos, New Mexico, Oak Ridge, dan Hanford, Washington. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi di tempat-tempat ini. Nama-nama itu tak pernah disebut dalam surat maupun terdengar di radio. Puluhan ribu orang bekerja di sana, tanpa tahu apa yang sedang mereka layani. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka adalah bagian dari proyek untuk mengakhiri perang. Kerahasiaan ini tersembunyi bukan hanya dari musuh, tapi juga dari rakyat mereka sendiri. Los Alamos dipilih sebagai otak proyek tersebut. Misi utamanya adalah mengekstrak energi dari inti atom dan mengubahnya menjadi senjata. Robert Oppenheimer, salah satu jenius fisika teoretis, diangkat sebagai kepala proyek. Kini ia harus berjuang bukan hanya dengan persamaan, tetapi juga dengan hati nurani manusia. Ia bekerja bersama ilmuwan besar seperti Enrico Fermi, Niels Bohr, Richard Feynman, dan Ernest Lawrence. Masing-masing adalah pelopor di bidangnya, bersatu untuk satu tujuan, menciptakan kekuatan yang akan mengakhiri perang. Namun ada ketakutan dalam diri mereka. Bagaimana jika Jerman berhasil duluan? Bagaimana jika Hitler mendapat bom atom? Akhir umat manusia bisa datang jauh lebih cepat. Beberapa sejarawan mengatakan, jika proyek Manhattan tidak pernah dimulai, Perang Dunia II bisa berlangsung lebih lama. Tetapi bom atom mungkin tidak pernah ada. Yang lain berpendapat bahwa proyek ini mengubah secara tak terbalikkan jalannya perang dan sejarah umat manusia. Di laboratorium, waktu berjalan dengan cepat. Isotop uranium-235 dan plutonium-239 dipisahkan, dan reaksi berantai dihitung. Sementara pengayaan uranium dilakukan di Oak Ridge, plutonium diproduksi di reaktor nuklir Hanford. Reaktor-reaktor ini adalah sumber energi nuklir buatan manusia yang pertama dalam sejarah. Namun saat itu, belum ada ilmuwan yang yakin apakah energi yang dilepaskan bisa membakar atmosfer. Ilmu pengetahuan berkembang, tetapi juga menuju ketidakpastian. Pada 1945, teori mulai menjadi kenyataan. Persiapan untuk uji coba nuklir pertama telah selesai. Eksperimen yang dilakukan di gurun New Mexico dikenal sebagai Trinity Test. Pada pagi hari tanggal 16 Juli 1945, fajar tiba-tiba pecah. Cahaya yang lebih terang dari matahari mengguncang bumi dan langit. Saat Oppenheimer menyaksikan ledakan itu, hanya satu frase yang terlintas di pikirannya. Sekarang penghancur dunia. Manusia berhasil membelah inti atom. Namun pada saat itu, kegelapan lahir bersama kemenangan ilmu pengetahuan. Setelah eksperimen, banyak ilmuwan dipenuhi rasa takut. Karena keberhasilan diukur bukan dari apa yang dicapai manusia, tetapi dari apa yang telah dimulai. Beberapa mengusulkan agar senjata ini hanya ditunjukkan sebagai peringatan. Tetapi pemerintah yang ingin segera mengakhiri perang tidak mengizinkannya.
Perang di Eropa telah berakhir, namun Jepang masih bertahan. Alih-alih memasuki perang darat yang panjang, pemerintah AS memutuskan untuk menggunakan senjata baru itu. Oppenheimer dan timnya bisa memperkirakan konsekuensinya. Daya bom telah dihitung, tetapi efeknya tidak terbayangkan. Pada 6 Agustus, 5 bom uranium bernama Little Boy dijatuhkan di Hiroshima. Kota itu hancur dalam hitungan detik. 3 hari kemudian, bom plutonium Fat Man dijatuhkan di Nagasaki. Dengan 2 ledakan ini, Jepang menyerah. Perang Dunia II berakhir, tetapi umat manusia terpaksa menghadapi teror dari kekuatan yang diciptakan oleh tangan mereka sendiri. Para sejarawan masih berdebat, apakah bom atom benar-benar tak terelakkan? Ada yang mengatakan bom mempercepat penyerahan Jepang dan menyelamatkan jutaan nyawa tentara. Yang lain berpendapat itu adalah unjuk kekuatan. Pesan sebenarnya dikirim ke Uni Soviet. Bagaimanapun juga, hasilnya tetap sama. Manusia kini memiliki kekuatan seperti dewa. Proyek ini telah mencapai tujuannya, namun biayanya sangat berat. Lebih dari 130.000 orang bekerja dalam proyek ini, dengan biaya lebih dari 2 miliar. Namun biaya sebenarnya adalah nyawa ratusan ribu warga sipil di Hiroshima dan Nagasaki. Untuk pertama kalinya ilmu pengetahuan menjadi instrumen kehancuran yang sangat besar. Bertahun-tahun kemudian, Oppenheimer berkata, fisikawan telah mengetahui dosa. Ini adalah dosa mereka. Dengan penggunaan bom atom, dunia memasuki era baru. Perang dingin. Setelah AS, Uni Soviet mengembangkan bom atom. Kemudian Inggris, Prancis, dan Cina. Perlombaan senjata nuklir dimulai. Kini, perang tidak lagi dilakukan di medan perang, tetapi di laboratorium. Warisan proyek Manhattan bukan hanya pencapaian ilmiah, tetapi juga kewajiban manusia untuk hidup dengan bahaya yang telah diciptakannya sendiri. Selama periode ini, para ilmuwan mulai bertanya, di mana batas ilmu pengetahuan dimulai dan di mana hati nurani berakhir. Pertanyaan ini melahirkan ilmu pengetahuan etis modern. Kini bukan lagi bisakah kita melakukannya, tetapi haruskah kita melakukannya. Karena membelah atom tidak hanya memecah materi, tetapi juga hati nurani umat manusia. Jika proyek Manhattan tidak pernah terjadi, energi nuklir mungkin baru ditemukan jauh lebih lambat. Kedokteran, teknologi luar angkasa, dan produksi energi mungkin tidak akan mencapai tingkat saat ini. Namun mungkin jutaan orang tidak akan menyaksikan hari-hari mengerikan itu. Ilmu pengetahuan maju, namun bersamanya tumbuh juga ketakutan. Proyek Manhattan tetap menjadi salah satu titik balik terbesar di abad ke-20. Di satu sisi, proyek ini menjadi pelopor pembangkit listrik tenaga nuklir modern, teknologi radiasi medis, dan penjelajahan ruang angkasa. Di sisi lain, ia menunjukkan potensi manusia untuk menghancurkan dirinya sendiri. Gema dari ledakan itu, yang bergema di Monumen Sunyi Hiroshima, tetap menjadi peringatan hingga hari ini. Ilmu pengetahuan membawa bayang-bayang sama besar dengan cahayanya. Dan proyek Manhattan terukir dalam sejarah manusia sebagai bukti paling mencolok dari kebenaran ini. Ketika atom dibelah, bukan hanya materi yang hancur, melainkan keyakinan manusia akan batasnya sendiri. Sejak hari itu sejarah terbagi menjadi 2. Dunia sebelum atom, dan dunia sesudahnya. Jika Anda ingin melihat lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami, like videonya, dan bagikan pendapat Anda kepada kami. Apakah Anda berpikir proyek Manhattan adalah titik balik bagi manusia? Mari bertemu di komentar.